Realistis aja yuk, kata Menteri Keuangan terbaru, IHSG akan tembus 9.000 di akhir tahun. Artinya ini sebenarnya kabar baik dong buat yang putters. Sebelum kita melihat analisis lebih dalam, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang menggerakkan IHSG. Pertama, saham dari sektor finance, infrastructure, energi, dan juga basic materials yang memiliki bobot tertinggi di IHSG ini harus mengalami kinerja yang cukup baik. Melihat data di market bahwa saham-saham konglomerasi kita, baik dari Pak Prajogo Pangestu, Antoni Salim, dan lain sebagainya, berasal dari sektor energi dan material sehingga poin nomor satu ini checklist. Lalu yang kedua, kita harus melihat apakah investor asing ini masuk ke Indonesia. Jadi data year to date atau dari awal tahun sampai bulan Oktober, terlihat investor asing masih keluar sekitar 50 triliun atau net sale 50 triliun. Jadi faktor nomor dua sepertinya asing masih belum melihat Indonesia memiliki prospek yang baik. Ketiga, kita lihat dari sisi sentimen global apakah checklist atau enggak. Menurut data bahwa ada potensi penurunan suku bunga global baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya, yang artinya ini suatu hal yang positif. Apa hubungannya? Ya, suku bunga rendah, banyak perusahaan makin ekspansi, dan banyak kredit konsumtif yang akan dilakukan masyarakat, sehingga ini dapat memutar roda perekonomian. Jadi poin ketiga kita checklist. Kalau kita perhatikan, mostly sekarang investor dikuasai oleh Gen Y dan Gen Z. Yang artinya sekarang tren ketika saham sudah nggak auto rejection lagi, naik signifikan, maka investor lokal akan membuang sahamnya. Yang artinya ini bisa menjadi distorsi pada pergerakan harga. Jadi untuk poin yang nomor 4 kita tidak checklist dulu. Dari 4 poin tadi kita bisa perhatikan ternyata 50-50 ya faktor penggerak IHSG sampai akhir tahun nanti. Baik dari faktor dalam negeri maupun luar negeri. Lalu bagaimana dari sisi teknikal? Apakah possible IHSG tembus ke atas 9.000? Ini adalah chart IHSG dari time frame bulanan. Kalau kita lihat IHSG dalam jangka panjang ini masih bergerak di dalam tren bullish. Taunya dari mana? Ketika saya menarik sebuah garis trendline yang ada di sebelah sini dan support trendline yang ada di sebelah sini yang warna kuning, kita bisa menarik garis dan menandai yang namanya swing code-nya. Swing code-nya kita bisa tahu ini bullish karena kita lihat di sini ada yang namanya lembah, ada yang namanya puncak. Selama lembah dan puncaknya ini semakin lama semakin tinggi, ini menandakan bahwa sebuah tren masih berada dalam bullish. Target IHSG, kata Menteri Keuangan Pak Purbaya, apakah mampu ke atas 9.000? Kalau kita lihat di sini dari sisi teknikal, kita menggunakan analisis Fibonacci, terlihat ya, IHSG akan berpotensi ke area 9.100, yang artinya Pak Purbaya juga melihat data. Dari analisis yang udah kita lihat, kalau dari sisi teknikal memang possible banget. Dari sisi fundamental, kita lihat makro kita sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Kalau dari sisi makro luar negeri, kebijakan tarif Trump yang memang membuat ketidakpastian, menurut gue pribadi sentimen ini akan kalah dengan nanti sentimen penurunan suku bunga yang justru ini akan meningkatkan gairah daripada pasar saham di seluruh dunia.